Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Baku Ahmad di Toiba TV. Di hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, masih terkait masalah hukum yang pernah dialami oleh Jam' Nurudin Mansur atau Yusuf Mansur. Juga masih terkait dengan PT Adi Partner Perkasa yang oleh Jam'an dan rekan-rekannya di dalam PT itu kemudian mengumpulkan investasi dari Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur untuk berbisnis batubara pada tahun 2009 lalu. Nah, kali ini yang saya mau kabarkan di sini adalah peristiwa hukum di mana Jam'an dan perusahaannya itu terkait dengan gugatan yang dilakukan oleh sebuah bank nasional, yakni Bank CIMB Niaga yang berkantor pusat di Jalan Tamrin. Bank swasta nasional tersebut pada tahun 2011 lalu itu menggugat 4 pihak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni PT Adi Partner Perkasa tergugat 1, kemudian Adiansah, lagi-lagi Adiansah sebagai direktur dari PT Adi Partner Perkasa sebagai tergugat 2, kemudian Yusuf Mansur selaku komisaris utama PT Adi Partner Perkasa sebagai tergugat 3, dan Muhammad Syakir Sula sebagai komisaris dari PT Adi Partner Perkasa. Gugatan ini sudah diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2012 lalu dan dimenangkan oleh penggugat, yakni Bank CIMB Niaga. Terkait apa? Sebagaimana yang tertulis di putusan sini, ini terkait dengan Bank CIMB yang memberikan fasilitas kredit kepada PT Adi Partner Perkasa sebesar 120 miliar rupiah. Kemudian kredit ini akhirnya bermasalah dan berlabuh di meja Pengadilan Jakarta Selatan. Dalam putusan ini, Yusuf Mansur dan Pak Muhammad Syakir Sula tidak diikutkan dalam keputusan ini karena Yusuf Mansur itu membuat pernyataan bahwa tanda tangan dia telah dipalsukan oleh pihak lain. Kemudian Pak Syakir Sula itu telah mengundurkan diri sebelum peristiwa kredit ini terjadi. Nah, ini saudara-saudara membuktikan bahwa saat yang bersamaan itu PT Adi Partner Perkasa, di mana Yusuf Mansur sebagai komisaris utamanya, itu membuat masalah yang hampir bersamaan baik di CIMB Niaga maupun dengan Jamaah Masjid Darussalam yang akhirnya berbuntut masalah hukum hingga hari ini. Dalam keputusan ini juga menyinggung soal PT Adi Partner Perkasa yang pernah membuat masalah hukum dengan PT Humbus, yang kita tahu Humbus adalah perusahaan yang dimiliki oleh keluarganya Pak Harto. Nah, untuk jelasnya bagaimana peristiwa hukum ini terjadi dan akhirnya, serta bagaimana hubungannya dengan Jam'an Nurudin Mansur atau Yusuf Mansur, nanti kita ikuti saja perbincangan saya dengan Zaini Mustafa yang saya rekam perbincangan itu pada hari ini, hari Selasa tanggal 20 Februari, di dekat rumah dia, tak jauh dari atau masih di lingkungan Kota Wisata Cibubur. Peristiwa-peristiwa hukum ini sudah layak memberikan kepada kita sebuah pemahaman, bahkan keyakinan bahwa berhati-hatilah dalam bekerja sama dengan Jam'an Nurudin Mansur, jangan sampai berakhir dengan masalah yang bersentuhan dengan hukum. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ikuti perbincangan saya dengan Yusuf Mansur dengan Zaini Mustafa berikut ini. Semoga video saya ini bermanfaat dan saya silakan untuk di-share sebanyak mungkin.
Sampai bertemu lagi pada video-video yang akan datang masih terkait dengan Yusuf Mansur atau Jam'an Nurhotin Mansur. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, saya berada di sekitar kota wisata Cibubur bersama Pak Zaini Mustafa. Di tangan kami ada sebuah berkas berupa putusan pengadilan ya Pak? Ya, putusan pengadilan. Tahun 2012 menyangkut perkara antara Bank CIMB yang menggugat PT Adi Partner Perkasa. Ada Adiansa di situ, juga ada Yusuf Mansur dan tergugat 4 ya Pak. Iya. Itu ada Muhammad Syakir Sula. Nanti Pak Zaini akan menerangkan kepada kita semua bagaimana persoalan perkara ini dan apa hubungannya dengan gugatan yang atau perkaranya Pak Zaini melawan Yusuf Mansur dan teman-teman yang tentunya masih berkaitan dengan investasi batubara di Masjid Darussalam tahun 2009. Jadi kita ikuti saja penjelasan Pak Zaini Mustafa. Oke Pak Zaini, ya, berkas yang ada di tangan kita ini menyangkut perkara terkait Yusuf Mansur ya Pak? Ya. Tahun Jadi 2012. begini, Ya. jadi begini Pak Darso, Ya. ini ada berkas putusan ya. Iya. Jadi ini putusan, karena ini sudah menjadi putusan, terus kemudian telah diputus terbuka untuk umum, kemudian sudah dipublish di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Iya. Jadi ini sudah terbuka untuk umum gitu Pak Darso. Iya. Nah, karena ini terbuka untuk umum, makanya kita boleh menyebut langsung namanya itu boleh Pak Iya, Darso, iya, begitu ya. Iya. Yang ada di depan saya ini, yang saya dapat ini saya download dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Satu putusan ya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 313 garis miring PDT titik G garis miring 2011 garis miring PN titik JKT titik sel Pak Darso. Iya. Ini adalah perkara antara CIMB Niaga ya, Bank CIMB Niaga Iya. melawan PT Adi Partner Perkasa Pak. Iya, Jadi iya. Bank CIMB Niaga, CIMB. CIMB Iya. ini Niaga ini menggugat PT Adi Partner satu, Iya. tergugat satu itu PT Adi Partner Perkasa Pak. Iya. Kemudian tergugat dua itu Adiansah. Adiansah itu direktur pada PT Adi Partner Perkasa. Iya. Kemudian tergugat tiganya tidak asing, yaitu Haji Yusuf Mansur, Ya. atau lebih dikenal dengan Ustadz Yusuf Mansur karena Ya. melabeli dengan dirinya Ustadz. Iya. Kemudian tergugat 4 adalah Muhammad Syakir Sula. Iya. Muhammad Syakir Sula. Sebagai dia Pak Syakir itu sebagai apa di situ Pak? Tergugat 4. Jadi Adiansah tergugat 2 itu sebagai direktur. Iya. Iya. Kemudian Yusuf Mansur dalam PT Adi Partner Perkasa sebagai komisaris utama. Ya. Kemudian Syakir Sula, Muhammad Syakir Sula sebagai komisaris saja Pak, begitu. Oh, gitu. Ya. Perkara tahun 2000. Perkaranya ini tahun 2011. Oh, Diputus pada tahun 2012 Pak Darso, begitu. yang Pak Zaini baca itu kenapa si IMB menggugat? Jadi mereka? begini. Ya. Ini cerita klasik, nanti bisa dihubungkan dengan perkara saya yang nomor 28 atau ocehan dari Yusuf Mansur yang mengatakan Yusuf Mansur itu tidak tersangkut dengan perkara bisnis batubara. Ya. Ini. Jadi dalam putusan ini jelas mengatakan
bahwa Yusuf Mansur itu di dalam PT Adi Partner Perkasa itu adalah sebagai komisaris utama. Ya. Jadi kalau di dalam perkara saya nomor 28, kemudian ocehan Yusuf Mansur baik itu di TV maupun di medsos mengatakan bahwa dia bukan komisaris dari PT Adi Partner Perkasa, itu terbantah berdasarkan fakta ini, Pak, putusan ini. Ya. Ya, begitu. Nah, permasalahan yang ada di dalam gugatan di dalam perkara nomor 313 ini adalah si MB Niaga itu sebagai kreditur, Pak. Artinya orang yang memberi fasilitas terhadap PT Adi Partner Perkasa. Oh, iya. Kemudian PT Adi Partner Perkasa sebagai debitur, artinya orang yang menerima fasilitas. Ya. Nah, sesuai dengan perikatan perjanjian di sini adalah PT Adi Partner Perkasa itu memperoleh fasilitas kredit di sini sebesar cukup besar nih Pak Darso, Ya. 120 miliar Pak Darso. 120 miliar. 120 miliar, betul. Ya. Kemudian itu terikat dalam perjanjian kredit Pak Darso, ya, terikat dalam perjanjian kredit. Kemudian kredit sebesar 120 miliar ini dijamin dengan jaminan deposito berjangka. Ya. Dijamin dengan jaminan deposito berjangka. Atas nama Adi Partner juga. Atas nama PT Adi Partner Perkasa, begitu. Iya. Nah, setelah mereka mendapat fasilitas ini, kemudian PT Adi Partner Perkasa melalui direkturnya ya itu mengajukan permohonan bank garansi Pak Darso. Bank garansi sebesar 162.000 US dollar. Iya. Gitu ya. Kemudian si MB Bank Niaga itu mengeluarkanlah bank garansi tersebut. Kemudian dicairkanlah bank garansi tersebut Pak Darso. Sebesar 162.000 ini US dollar ini oleh mitra atau mitranya PT Adi Partner Perkasa ini. Dengan janji bahwa ini akan segera nanti jaminannya itu disetorkan, kan begitu. Ternyata tunggu, ternyata kan ini tidak disetor Pak, ya kan, sehingga kredit itu dinyatakan macet atau gagal bayar begitu Pak Darso. Jadi kredit yang diterima atau uang yang diterima oleh Adi Partner itu berapa banyak Pak dari CIMB Pak? Yang dicairkan oleh mitra kerja atau CIMB atau lawan bisnis itu, atau lawan bisnisnya itu sebesar 162.000 US dollar. Berapa tuh Pak kalau di? Ya dikuruskan saja. Kalau kurs dolarnya misalnya 15 juta atau 15.000 atau 14.000 ya cukup banyak itu Pak Darso, kan begitu. Ya. Karena di sini setelah dilakukan penagihan, teguran dan lain sebagainya, PT Adi Partner Perkasa ini tidak mau membayar, tidak mau menyelesaikan. Lalu PT Bank CIMB Niaga ini mengajukan gugatan begitu Pak Darso. Perkaranya digugat di Jakarta Selatan, kemudian tercantum dalam register perkara nomor 313 garing PDT titik G garing 2011 garing PN titik JKT titik sel itu Pak Darso. Jadi perkara ini sudah berkekuatan hukum ya Pak? Perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap ini Pak Darso. Yang akhirnya oleh Adi Partner Perkasa apa kewajiban mereka terhadap? Kewajiban PT Adi Partner Perkasa di dalam putusan ini mereka harus mengembalikan uang tersebut Pak Darso. Ya, harus mengembalikan uang tersebut yang sudah dicairkan oleh Bank CIMB Niaga ini Pak Darso. Jadi keputusannya itu apa? Keputusannya mengabulkan gugatan sebagian, menyatakan bahwa PT Adi Partner Perkasa itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum Pak Darso.
Yang kalau ini sebenarnya lebih gamblangnya lagi, sebenarnya ini adalah PT Adi Partner Perkasa, Ya. yang mana direkturnya Adiansah, kemudian komisarisnya itu Yusuf Mansur, kemudian komisaris lagi Syakir Sula. Ya. Ini sebenarnya adalah pembobolan bank, Pak. Pembobolan bank. Karena kan mereka minta bank garansi, lalu bank garansi diserahkan kepada mitra kerjanya, Ya. mitra bisnisnya, ternyata tidak dibayar oleh PT Adi Partner Perkasa, begitu, Pak. Ya. Cuman di dalam putusan ini khusus untuk Syakir Sula itu mengatakan bahwa jauh sebelum diterbitkan bank garansi itu, Syakir Sula itu sudah mengundurkan diri. Oh. Ya, Ya. sudah mengundurkan diri sebagai komisaris. Ya. Kalau Yusuf Mansur masih tetap sebagai komisaris. Ya. Di dalam putusan ini Yusuf Mansur membuat pernyataan bahwa mereka katanya tidak pernah tanda tangan di dalam lampiran permohonan bank garansi tersebut. Maksudnya Yusuf Mansur tidak pernah ikut tanda tangan. Katanya surat pernyataan itu. Iya. Nah, saya di sini agak lucu nih Pak Darso. Kalau putusan pengadilan itu mengesampingkan Yusuf Mansur itu kan agak lucu. Iya, ya. Hanya dengan berdasarkan surat pernyataan saja, maka Yusuf Mansur dikeluarkan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, kan begitu. Berarti dalam putusan itu Yusuf Mansur tidak ikut. Tidak ikut. Ya. Yang harus bertanggung jawab itu PT Adi Partner Perkasa dan direktur utamanya Adiansah. Ini kan lucu, hanya dengan surat pernyataan. Hanya dengan pernyataan. Ya, seharusnya ketika Yusuf Mansur ini tidak yang dilampirkan dalam permohonan bank garansi itu bukan tanda tangannya Yusuf Mansur, seharusnya Yusuf Mansur kan buat laporan pidana untuk melaporkan Adiansah ini Yang telah memasukkan tanda tangan. yang telah memasukkan tanda tangan ini, tapi kenyataannya kan tidak. Ya, ya, ya. Nah, di sini lalu timbullah tanda tanya kita, kan begitu. Ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, Ya. kalau ini dihubungkan dengan perkara saya nomor 28 itu, Ya. bahwa Yusuf Mansur itu tidak bisa mengelak lagi kalau Yusuf Mansur itu sebagai komisaris utama di dalam PT Adi Partner Perkasa. Ya. Kalau dia membantah di dalam jawaban maupun dupliknya, ya, itu mereka membantah bukan komisaris, itu mulut Yusuf Mansur itu adalah pembohong besar. Pak, Gitu. agak aneh juga ya, masa hanya dengan sebuah surat pernyataan terus pengadilan tidak melibatkan dia dalam keputusan ini. Kalau saya mengatakan aneh bin ajaib, Pak Darso. Kan setiap orang kan bisa saja bikin. Bisa saja orang bikin surat pernyataan. Pernyataan itu benar atau tidak kan diuji dulu di dalam perkara pidana seharusnya. Harusnya begitu ya. Ketika ini tidak diuji, saya mempunyai pandangan negatif terhadap hakim yang memutus ini, Pak Darso, begitu. Oke, tapi Iya. ini kan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, Pak? Sama ya. Kita belum tahu kelanjutan dari perkara ini apakah Ini Ya. perkara ini karena Yusuf Mansur dalam perkara saya nomor 28 2022 itu membantah sebagai komisaris, Ya. maka saya ajukan juga ini sebagai alat bukti. Ini loh salah satu bukti bahwa Yusuf Mansur itu sebagai komisaris utama PT Adi Partner Perkasa. Iya, iya. Iya. Pak, Ya. lanjut gimana? Dan ini karena ini sudah dirilis ya, dirilis atau sudah dipublikasikan di Direktori Mahkamah Agung, Ya. maka masyarakat siapapun warga negara Indonesia bukan warga negara Indonesia bisa mencari ini dan mendownload ini untuk membuktikan Ya. bahwa Yusuf Mansur itu direktur utama komisaris utama Ya. PT Adi Partner Perkasa atau tidak. Ya. Ketika sudah ada putusan begini, tentu ini susah disangkal, susah dibantah. Ya. Karena Yusuf Mansur dalam perkara 313 ini tidak pernah membantah dirinya sebagai komisaris utama PT Adi Partner Perkasa. Ya, ya. Yang dia bantah hanya lampiran permohonan bank garansi Ya. kepada si IMB Niaga itu adalah bukan tanda tangannya. Ya, Itu ya, aja. Ya. Jadi perkara ini sebenarnya tahun 2011 sampai 2012, artinya belum lama
dia mengumpulkan investasi batubara nih Pak ya? Belum lama, karena ini kalau kita baca kejadiannya itu di 2009 Pak Darso. Iya, iya. Berkaitan juga, masih berkaitan juga. Jadi artinya ini diajukan permohonan kredit, kemudian diteken kreditnya itu waktu masih dalam mereka menggalang investor di kota wisata ini yang disebut dengan JBN itu, Jabal Nur itu Pak Mungkin Darso. nggak Pak uang dari CIMB itu dipakai untuk membayar sebagian Ke mana? investor batubara? Oh, kalau ke investor batubara kan zong Pak Darso. Iya, iya. Artinya di sini itu hampir 50 dari 250 jamaah. Iya. Itu kan hampir 55 miliar Pak Darso. Iya. Kemudian yang dibayarkan hanya sebagian dan mereka justru ngambil keuntungan dari sini. Iya, Jadi iya. artinya uang yang diambil dari sini hasil tipu-tipu di sini itu lebih Pak Darso, 40 lebih Pak Darso, 45-an lebih Pak Dari Darso. JBN ya Pak? Iya. Artinya mereka nipang juga kredit dari CIMB Niaga, Iya. juga nipang juga di ini, nipu juga di kota wisata ini Pak Darso. Pak, itu alamat-alamat Ini kan para fakta, pihak, Pak. ya, alamat-alamat para pihak masih sama dengan gugatan Pak Zini dan Ibu. Sebagian berbeda. Iya, Ya. yang Tapi berbeda. tapi kalau tergugat satunya itu sama Pak. Sama ya. Iya. Adiansa sendiri Pak? Kalau Adiansah di kami kan alamatnya memakai alamat yang di Jakarta Timur itu, Iya, Pak. kalau Kalau di- ini kan memakai alamat di Kalimantan Selatan. Kalimantan Pak. Selatan Iya. ya Pak. Kalau sudah berupa keputusan pengadilan ini boleh kita publish ya Pak? Boleh kita publish, Pak. Iya. Ini terbuka untuk umum. Jadi saya malah berharap ya, Ya. malah berharap seluruh warga negara Indonesia yang bertanya Yusuf Mansur itu bohong tidak? Ya. Kalau mereka mengatakan tidak tahu menau, tidak tersangkut dengan bisnis batu bara yang berada di Kota Wisata Ya. yang dikelola oleh PT Adi Partner Perkasa, bisa download ini. Ya. Nanti ini dibaca, Ya. ya kan? Ya. Kalau sudah baca ini, kita akan dapat mengambil kesimpulan bahwa Yusuf Mansur koar-koar di media sosial, kemudian dalam jawaban saya mereka tidak tersangkut itu adalah mulut besar dan bohong. Ya. So, begitu. Pak, ada benang merah antara kasus CIMB ini dengan JBN batubara gimana Pak? Benang merahnya adalah sama-sama bergerak di bidang bisnis batu bara. Ya. Ya, sama-sama bergerak di bidang bisnis batu bara, dan di sini ketika kita membaca perkara ini sebenarnya PT Adi Partner Perkasa itu di samping berperkara dengan saya dan kawan-kawan, ya kan? Ya. Saya dan kawan-kawan di JBN Masjid Darussalam Kota Wisata itu, Ya. mereka kan sudah berperkara juga dengan dengan CIMB Niaga. Ya. Kemudian di sini juga menjelaskan bahwa ada perkara juga dengan Humpus, Pak. Adi partner ini Pak? Iya, di partner ini ada perkara juga dengan Humpus. Disebutkan dalam putusan itu, Pak? pengakuan, ya, pengakuan dan jawaban. Kemudian masuk pertimbangan hukum itu bahwa mereka juga sedang bermasalah dengan Humpus juga. Ya. Kemudian bermasalah juga dengan orang juga begitu, satu orang juga. Jadi artinya memang dari awal itu kalau Yusuf Mansur mengatakan bisnis batu bara itu tidak tersangkut, tidak terlibat, itu bohong besar. Iya, ya. Ini sebagai satu alat bukti kebohongan Yusuf Mansur itu dibantah dengan ini loh Pak, putusan Iya, ini iya, iya. begitu. Berarti tahun 2000 Iya. sebelum tahun 2012 itu Ya. Adi partner artinya Adiansah Yusuf Mansur dan kawan-kawannya sudah terlibat dengan sebuah masalah-masalah. Satu PT, Pak. Iya, satu Ya. PT. Jadi artinya mereka sama-sama membuat PT, sama-sama mereka sebagai pemegang saham, Adiansah berkedudukan sebagai direktur utama, Yusuf Mansur berkedudukan sebagai komisaris utama. Iya. Tidak akan terbantah ini, Pak. Iya, iya, iya. Jadi malu dong kalau Yusuf Mansur itu mengatakan, sebenarnya malu dong gitu ya. Iya, iya. Kalau mereka tidak terlibat dalam bisnis batu bara ini. Iya, iya. Ini kan jelas nih permohonan kreditnya saja. Ya. 2009 itu diteken oleh direktur utamanya Adiansah, kemudian diteken juga oleh komisaris utamanya Yusuf Mansur, dan
Bapak Syakir Sula. Iya, iya, iya. Nah, karena Bapak Syakir Sula itu sudah ada, mereka bisa membuktikan bahwa mereka sudah keluar ketika bank garansi itu keluar, maka saya berharap kepada Pak Syakir Sula untuk memberikan klarifikasi kepada publik, Pak. Iya, iya, iya. Agar ini juga tidak simpang siur dan nama baik mereka juga bisa dipulihkan begitu, Pak. Oke, ya. Harapan saya melalui video ini mudah-mudahan Pak Syakir Sula mendengar atau orangnya mendengar. Saya pengen ketemu dengan Pak Syakir Sula untuk berbicara Ya. atau diskusi berkaitan dengan PT Adi Partner Perkasa ini, Pak. Ya. Gitu. Kasus JBN berarti kan Pak Syakir Sula masih sebagai komisaris dong, Pak. Kalau kasus JBN, Pak Syakir Sula masih sebagai komisaris, Pak. Tapi tidak diikutkan dalam gugatan Pak Zeni dan Ibu Lisnya di Bogor. Oh, tidak. Iya. Karena kan kedudukannya di sana kan hanya Yusuf Mansur yang datang ke sini, Pak. Oh, itu. Iya. Iya, iya. Iya, yang berceramah, kemudian yang ini kan Yusuf Mansur, yang mengajak kami, yang presentasi kan Yusuf Mansur, Pak. Iya, karena itu Iya. dia masuk dalam Iya. salah satu tergugat. Iya. Oke, Pak. Ada yang mau disampaikan, Pak, dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi, Pak? Jadi Menyangkut omongan kasus ini, Pak. jadi begini, Ya. omongan Yusuf Mansur itu sudah terbantahkan dengan adanya putusan ini. Kalau ini saya garis bawahi, Pak. Iya. Saya garis bawahi. Jadi Yusuf Mansur itu bohong besar kalau tidak terlibat dalam bisnis batu bara. Iya, iya. Berkaitan dengan yang dikelola PT Adi Partner Perkasa itu bohong besar, Pak, mulutnya. Jangan dipercaya lagi, Pak. Gitu. Siap. Iya. Artinya memang Yusuf Mansur dan temannya ini membuat perusahaan dari awal memang selalu Saya kira dari awal memang sudah ingin menipu, Pak. begitu ya, Pak? Iya, karena mereka kan mereka di Kota Wisata ini mereka mengajak jamaah juga ternyata kan macet, Iya. begitu dapat banyak mereka tidak bertanggung jawab kan Iya. begitu. Kemudian dengan institusi keuangan juga ya si AMB Niaga mereka juga begitu bisa mencairkan bank garansi kan mereka juga tidak mau membayar. Iya. Jadi artinya Gimana, Pak? Jadi artinya memang dari awal itu Iya. dibentuknya perusahaan ini niatnya ngemplang, Pak. Iya, iya. Baik itu bobol bank maupun bobol uangnya jamaah, Pak. Jadi sebelum Yusuf Mansur membuat setelah Yusuf Mansur dari JBN, dia bikin lagi masalah dengan CIMB Iya. yang sebelum-sebelumnya dengan Humpus juga ya, Pak. Iya. Hanya kita belum dapat masalahnya dengan Humpus apa ya, Pak? Iya. Masalahnya dengan Humpus. Mudah-mudahan orang Humpus mau bertemu dengan kita dan kita bisa bedah perkara ini sehingga masyarakat luas tahu, Pak, begitu. Jangan sampai ada korban-korban berikutnya. Jangan sampai juga setelah dengan JBN Darussalam ada lagi masalah-masalah dengan pihak lain. Betul, Pak. Oke. Makanya kita clearkan, Iya. kita selesaikan sebaik mungkin begitu. Oke, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Baik, Penjelasannya, Pak. sama-sama. Nanti Iya. kita kembangkan terus masalah ini ya, Pak. Baik, Pak Darso.